Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Matius, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-9, sampai ayatnya yang ke-14. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu hadir dan nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Matius pasal yang ke-24, ayatnya ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan firman Tuhan pada saat ini ternyata begitu luar biasa sekali arti kesetiaan di dalam kehidupan kita. Begitu luar biasanya arti setia menjadi pengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sebab itu yang Tuhan mau, Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Kalau Anda, saya, kita semua begitu merindukan kesetiaan di tengah-tengah kehidupan kita, apalagilah Tuhanmu, apalagilah Tuhan Yesus yang sangat merindukan pribadi-pribadi yang setia menjadi pengikutnya di tengah-tengah kehidupan ini. Sebab Tuhan Yesus menyatakannya bahwa waktunya akan tiba, waktunya akan datang. Seperti apa yang dituliskan di dalam ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12 ini. Tapi sejatinya Tuhan Yesus mengatakan akan diberkati, akan diselamatkan, akan mendapatkan kedamaian sejatinya di dalam Tuhan untuk orang yang bertahan sampai akhirnya. Seperti apa yang dikatakan oleh tema kita, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Matius pasal 24 memang benar mengajarkan atau mencatatkan ajaran Tuhan Yesus tentang tanda-tanda akhir zaman dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali ini. Dan di dalam konteks ini, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang tantangan yang akan mereka hadapi sebagai pengikutnya. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, di sini tidak lain adalah nats ini adalah bagian yang diambil dari sebuah pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus di Bukit Zaitun, tepat setelah dia menjelaskan tentang kehancuran Bait Allah. Situasi politis saat itu tidaklah damai, tidaklah nyaman. Di Israel sangat tegang, ketidakpastian dan konflik yang meningkat. Di sana sini masyarakat Yahudi berada di bawah penjajahan Romawi, dan banyak orang menantikan janji nubuatan tentang Mesias yang akan membebaskan setiap mereka. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini dilatar belakangi oleh situasi yang saya sebut tadi. Hal yang pertama sekali, penting sekali ketahanan iman itu. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa pengikutnya akan mengalami penganiayaan dan kesulitan. Itu artinya apa? Dibutuhkan ketahanan iman.
kepada Tuhan Yesus menjalani hari-hari kehidupan ini. Sebab ketahanan iman itulah kunci untuk mencapai keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, waspadalah terhadap pengkhianatan. Di dalam ayat 10, Tuhan Yesus menekankan bahwa banyak orang akan murtad dan saling mengkhianati. Ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh orang percaya untuk tetap setia pada imannya di tengah pengaruh-pengaruh negatif dan tekanan-tekanan sosial dalam kehidupannya. Lalu apa yang ketiga yang bisa kita kaitkan dengan tema kita? Bersiaplah menghadapi ajaran-ajaran palsu seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-11 itu. Artinya apa? Penting sekali untuk mengetahui dan memahami kebenaran di dalam Tuhan Yesus itu secara utuh, agar kita tidak terombang-ambingkan oleh nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang akan memisahkan kita dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Lalu apa yang keempat? Tetaplah hidup di dalam kasih itu. Jangan biarkan durhaka, kedurhakaan, kesemena-menaan menguasai dalam pikiran, apalagi menguasai di dalam kehidupan ini. Tetaplah andalkan kasih di dalam setiap kehidupan. Lalu apa yang berikut? Harapan dalam keselamatan. Saudaraku, keselamatan bukan hanya bicara tentang akhir kehidupan ini, tetapi juga tentang proses bertahan hari lepas hari di sepanjang kehidupan kita. Dan ingat satu hal yang pasti, Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Dan yang terakhir di dalam kaitan tema kita mendapatkan pesan yang harus dan mesti kita lakukan dalam kehidupan ini. Apa itu? Tetaplah aktif memberitakan, menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan Injil Tuhan. Kalaupun akhirnya akan tiba, kalaupun harinya mungkin akan datang, tapi jangan pernah berhenti menyebarkan Injil, memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, saya mencoba untuk menginventarisir apa yang sering membuat manusia itu tidak mampu bertahan sampai akhir. Yang pertama sekali ternyata penderitaan dan penganiayaan. Orang tidak mampu bertahan ketika banyak penderitaan, ketika terjadi penganiayaan. Hal yang kedua, ajaran palsu dan menyesatkan. Orang yang tidak berakar dalam kebenaran firman Tuhan akan gampang terombang-ambingkan, akan gampang dipengaruhi. Makanya hati-hati di dalam mengikutkan setiap ajaran dalam kehidupan. Yang ketiga, yang sering membuat manusia tidak mampu bertahan, ketidakpuasan dan keraguan. Ketidakpuasan terhadap kehidupan atau keraguan tentang keberadaan Allah. Nyatakah Yesus itu sering membuat orang tidak mampu untuk bertahan. Yang berikut, lingkungan dan kehidupan sosial. Tekanan dari lingkungan, teman atau keluarga untuk menyesuaikan diri dengan keberadaan di sekitar kita, itu sering mempengaruhi kita untuk tidak dapat bertahan. Yang berikut, Anda berada di dalam komunitas yang salah. Ketika kita berada di dalam komunitas yang salah, yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak hidup di dalam iman, pastikan kita tidak bertahan, tidak punya pengharapan, bahkan tidak pernah percaya akan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Lalu apa yang berikut? Kesibukan dalam kehidupan ini. Saudaraku, kehidupan yang super sibuk, workaholic, itu bisa membuat seseorang lupa berdoa, bahkan lupa bahwa Tuhan itu ada. Lupa baca Alkitab, apalagi merenungkan firman Tuhan. Dan akhirnya kita akan menjadi lemah. Lalu yang berikut, kurangnya pemahaman dan harapan di dalam Yesus. Sering sekali kita terjebak di dalam harapan yang palsu menurut akal pikiran kita. Dan tidak percaya bahwa rencana Tuhan Yesus selalu indah ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Apa refleksi yang bisa kita ambil, kita petik dari nats kita pada saat ini? Yang pertama, milikilah keteguhan di dalam iman. Tetaplah teguh. Tetaplah teguh. Tetaplah teguh.
Apapun tantangan itu, apapun tekanan itu, apapun penganiayaan itu, jangan pernah goyah. Tetaplah komit bahwa hanya Yesuslah dan hanya Yesuslah sumber keselamatan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, pentingnya mempersiapkan diri. Artinya apa? Dengan menyadari kesadaran diri akan hadir nanti penganiayaan dan ajaran-ajaran palsu. Ketika kita sadar, kita mempersiapkan diri, dipastikan kita akan selalu berada di dalam kesukaan akan firman Tuhan, mempelajarinya, mendalaminya, serta memahaminya. Lalu apa yang ketiga yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Menjaga hubungan dengan komunitas iman kita. Ibrani 10 mengatakan itu, jangan pernah menjauh dari komunitasmu, jangan pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Hiduplah selalu dengan orang-orang yang kuat di dalam iman. Bersekutulah, sebab di sanalah kita memiliki kekuatan dan saling menguatkan di dalam Tuhan Yesus. Lalu apa yang keempat? Hargailah satu dengan yang lain dalam kasih dan empati. Saudaraku, dalam situasi sulit, menghadirkan kasih dan empati itu sangat penting sekali. Jangan biarkan kejahatan itu, keegoan itu merajai di dalam kehidupanmu, merajai di dalam dirimu. Tapi hadirkanlah kasih, kepedulian, empati itu di dalam komunitasmu. Lalu apa yang berikut? Hadapi ketidakpastian dengan harapan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, harapan itu seperti sauh untuk kapal besar. Mungkin kecil, tidak sebesar kapal itu. Tapi sauh itu menjadi harapan yang kuat. Sauh itu menjadi lambang yang kuat ketika ada ketidakpastian menyapa di sepanjang kehidupan kita. Artinya apa? Kalaupun situasi tampak sulit, tetaplah percaya bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 itu selalu nyata dan ada di dalam kehidupan setiap kita. Lalu apa yang terakhir? Berefleksilah secara pribadi, lepas pribadi, dan tetaplah mengevaluasi imanmu. Artinya apa? Bertanyalah, apakah kita sudah cukup kuat menghadapi tantangan? Apakah kita masih tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan hari lepas hari? Ini harinya untuk tetap mengevaluasi diri dan selalulah perbaharui komitmenmu di dalam Tuhan Yesus. Perbaharuilah komitmenmu di dalam Tuhan itu. Maka Tuhan akan memberikan janjinya, menepati janjinya. Seperti apa yang dia katakan, orang yang bertahan sampai akhir akan memperoleh keselamatan itu. Artinya apa? Jangan pernah takut dengan tanda-tanda itu. Jangan pernah takut dengan gambaran situasi itu. Tapi tetaplah beriman, tetap setia, taat kepada Tuhanmu. Maka Yesusmu akan memberikan keselamatan di dalam kehidupanmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Untuk tetap setia, taat di dalam Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi yang memperoleh keselamatan hanya di dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.